Siapa sangka, ganda putra baru Indonesia ini tak hanya lolos final BWF World Tour, tapi juga bikin juara dunia ketar-ketir. Siapakah mereka? Halo, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah fenomena yang sedang mengguncang jagat bulu tangkis dunia, khususnya di sektor ganda putra yang semakin panas. Sebuah kejutan besar, bahkan bisa dibilang sensasional, datang dari pasangan ganda putra kebanggaan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, atau yang kini akrab kita sapa dengan julukan Fajar/Fikri. Tanpa banyak yang menduga, mereka berhasil menembus ajang paling bergengsi, BWF World Tour Finals 2025. Ini bukan sekedar keberuntungan, tapi sebuah pencapaian luar biasa bagi duet yang notabene baru dipasangkan tahun ini. Betul sekali. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka bukan hanya sekedar lolos sebagai peserta pelengkap. Fajar/Fikri menunjukkan performa yang benar-benar gila dan di luar dugaan semua pengamat, terutama saat mereka harus berhadapan dengan lawan-lawan yang jauh lebih diunggulkan. Banyak yang awalnya meremehkan kemampuan adaptasi mereka, mengingat mereka adalah pasangan baru yang chemistry-nya masih dipertanyakan. Tapi dengan konsistensi permainan dan mental baja yang tak tergoyahkan, mereka membuktikan bahwa label baru tidak berarti lemah atau mudah dikalahkan. Justru, mereka datang sebagai angin segar yang siap meneror dan meruntuhkan dominasi ganda putra dunia yang sudah mapan. Benar sekali, dan yang paling menarik perhatian dunia saat ini adalah rekor pertemuan mereka yang sangat mencolok dengan ganda putra terbaik Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang. Bayangkan saja, pasangan yang kini menduduki peringkat ke-7 dunia dan dikenal dengan permainan cepat serta defense kokoh itu belum pernah mencicipi manisnya kemenangan sekalipun saat berhadapan dengan Fajar Fikri. Ini bukan hanya sekedar statistik di atas kertas, ini adalah teror psikologis yang nyata dan menghantui bagi Liang Wang, apalagi mengingat mereka berpotensi besar untuk berada dalam satu grup lagi di BWF World Tour Finals 2025 mendatang. 3 kali pertemuan resmi, 3 kali pula Liang Wang harus menelan pil pahit kekalahan dari Fajar Fikri. Mari kita bedah satu persatu. Pertemuan pertama yang menjadi awal mimpi buruk Liang Wang terjadi di babak semifinal China Open 2025. Saat itu, di hadapan ribuan pendukungnya sendiri, Fajar Fikri tampil tanpa rasa takut. Mereka berhasil mengalahkan Liang Wang dengan skor 21-19 dan 21-17. Pertandingan itu selesai hanya dalam waktu 37 menit. Di kandang sendiri, di hadapan publik sendiri yang bising, Liang Wang harus tunduk malu. Ini menunjukkan betapa ganasnya mental Fajar Fikri di lapangan. Dan ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Drama berlanjut lebih seru. Liang Wang tentu saja membawa dendam membara dan ingin membalas kekalahan tersebut. Apalagi mereka tampil kembali di kandang mereka sendiri pada ajang China Masters 2025. Harapan publik Tiongkok begitu besar. Tapi apa yang terjadi? Fajar Fikri justru tampil lebih solid, lebih tenang dan kembali membuat mereka tak berdaya. Kali ini pertarungan berlangsung jauh lebih sengit, memaksa rubber game penuh drama dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-18. Pertarungan ini memakan waktu 59 menit. Fajar Fikri benar-benar menguji ketahanan mental dan fisik lawan hingga titik darah penghabisan. Pertemuan ketiga, sekaligus yang terakhir hingga saat video ini dibuat, terjadi di turnamen bergengsi BWF Super 750 Denmark Open 2025, tepatnya di babak semifinal pada bulan Oktober lalu. Di tanah Eropa, jauh dari dukungan supporter tuan rumah masing-masing, lagi-lagi Fajar Fikri keluar sebagai pemenang dengan skor 21-15 dan 21-18, hanya dalam waktu 40 menit. Ini adalah pukulan telak bagi kepercayaan diri Liang Wang, menunjukkan bahwa dominasi Fajar Fikri atas mereka bukanlah kebetulan atau faktor tuan rumah semata, melainkan keunggulan kualitas yang nyata. Fakta-fakta ini semakin memperkuat anggapan bahwa Fajar Fikri punya sesuatu atau senjata rahasia yang membuat mereka unggul dari para pesaing top dunia. Bahkan, jika kita bandingkan dengan ganda putra terbaik Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woo-yik, rekor Fajar Fikri juga sangat superior. Chia Soh yang notabene dilatih oleh pelatih legendaris Indonesia, Heri Iman Piernadi atau Coach Heri IP, juga belum pernah sekalipun mengalahkan Fajar Fikri. Ini sangat menarik, mengingat Heri IP dikenal sebagai pelatih
pelatih naga api yang sangat paham karakter pemain Indonesia dan mampu mengeluarkan potensi terbaik anak didiknya. Ya, itu fakta yang sangat mencengangkan. Dari total 2 pertemuan yang sudah terjadi, Chia Soh selalu kalah dan tak berkutik. Di China Open 2025, mereka menelan kekalahan di partai final. Langkah mereka dihentikan Fajar Fikri dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam waktu yang sangat singkat, 35 menit. Gelar juara Super 300 pertama, pasangan baru ini membuktikan peningkatan drastis hanya dalam 4 bulan. Namun apa rahasia di balik performa luar biasa mereka? Betul sekali. Dejan Ferdinandsyah dan Bernardine Anindya Wardani, nama yang mungkin belum terlalu familiar 4 bulan lalu, kini sudah merajai Syed Modi India International 2025. Sebuah turnamen dengan level Super 300. Ini bukan pencapaian kecil, mengingat persaingan di level ini sangat ketat dan banyak pasangan top dunia yang berlaga. 4 bulan, itu waktu yang sangat singkat untuk mencapai harmonisasi dan performa puncak di kancah bulu tangkis internasional. Apalagi mengalahkan wakil Thailand, Pakapon Teraratasakul dan Sapsiri Thairattanachai. Di final, kita bicara tentang pasangan yang sudah punya nama besar dan sering menjadi unggulan, bukan? Sebuah tekanan yang luar biasa bagi pasangan baru. Tepat sekali. Pakapon dan Sapsiri adalah lawan yang sangat tangguh, memiliki pengalaman segudang di berbagai turnamen besar. Mengalahkan mereka dalam 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-16 menunjukkan dominasi yang luar biasa dari Dejan dan Bernardine. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, ini adalah pernyataan keras bahwa mereka datang untuk bersaing di papan atas. Saya masih terbayang game kedua. Dejan dan Bernardine langsung tancap gas, memimpin 8-3 dengan cepat, lalu tanpa kesulitan berarti, memperlebar jarak menjadi 11-5 saat interval. Mereka benar-benar mengontrol jalannya pertandingan dari awal hingga akhir. Apa yang membuat mereka begitu percaya diri dan solid di bawah tekanan seperti itu? Kontrol tempo yang brilian dan strategi yang matang. Mereka tidak memberikan kesempatan lawan untuk mengembangkan permainan terbaiknya. Itu adalah tanda dari pasangan yang sudah sangat matang, padahal usia duet mereka baru seumur jagung. Dejan sendiri mengatakan, kunci sukses mereka adalah fokus di setiap pertandingan, match per match, tanpa terlalu memikirkan hasil akhir. Filosofi sederhana, namun terbukti sangat efektif di lapangan. Fokus match per match. Kedengarannya mudah diucapkan, tapi penerapannya di lapangan dengan tekanan tinggi seperti final Super 300 pasti sangat sulit dan membutuhkan mental baja. Ini menunjukkan kedewasaan mental yang luar biasa dari kedua pemain, terutama Bernardine yang baru dipasangkan. Dan jangan lupa, ini adalah gelar Super 300 pertama mereka. Sebelumnya mereka sudah 2 kali menembus final Super 100, bahkan berhasil juara di Malaysia Super 100. Ini adalah progres yang sangat linear, menanjak, dan konsisten. Dari finalis Super 100, naik level jadi juara Super 100, lalu sekarang langsung menjuarai turnamen sekelas Super 300. Sebuah peningkatan yang membuat banyak orang terkejut. Peningkatan yang signifikan dan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Dejan bahkan menyebutkan bahwa Bernardine menunjukkan peningkatan skill individu yang pesat. Dia mulai tahu bagaimana harus bermain, kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana menjaga fokusnya di setiap poin krusial. 4 atau 5 bulan terakhir ini benar-benar dimanfaatkan Bernardine untuk belajar dan beradaptasi dengan ritme permainan Dejan. Ini menjadi modal yang sangat berharga bagi mereka berdua untuk menapaki tangga bulu tangkis yang lebih tinggi. Dejan melihat potensi besar pada Bernardine, potensi yang masih bisa digali lebih dalam. Tapi yang menarik, meski sudah juara Super 300, Dejan tidak lantas berpuas diri atau merasa sudah mencapai puncak. Oh ya? Apa evaluasi mereka setelah kemenangan gemilang ini? Bukankah seharusnya mereka merayakan saja dulu kesuksesan yang luar biasa ini? Justru itu yang membuat mereka istimewa dan berbeda dari yang lain. Dejan bilang, evaluasi mereka masih banyak. Dari segi defense, mereka merasa belum cukup rapat. Masih ada celah yang bisa dieksploitasi lawan. Pola permainan juga masih banyak pekerjaan rumahnya yang harus diperbaiki dan dikembangkan.
Mereka ingin terus berproses dan menjadi jauh lebih baik lagi di masa depan, tidak hanya berhenti di sini. Wow, mental juara sejati dan ambisi yang tak pernah padam. Mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang, kompetisi semakin ketat, dan selalu ada ruang untuk perbaikan. Ini adalah pelajaran berharga bagi atlet muda lainnya. Jangan cepat puas dengan 1 atau 2 gelar, teruslah berproses dan tingkatkan diri. Setuju sekali. Filosofi main tanpa beban mungkin membantu mereka di lapangan untuk bermain lepas dan mengeluarkan seluruh kemampuan. Tapi di luar lapangan, mereka tetap punya target tinggi dan standar yang terus ditingkatkan secara profesional. Ini adalah kombinasi mentalitas yang mematikan dan akan membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Jadi, bisa dibilang kemenangan di Syed Modi India International 2025 ini bukan hanya tentang gelar yang mereka raih, tapi juga tentang fondasi kuat yang sedang mereka bangun sebagai pasangan.